Halo pemirsa HSSE Corner, apa kabar Anda? Pada episode kali ini, kami akan menghadirkan informasi kesehatan mengenai patologi anatomi. Sebagai informasi awal, patologi anatomi ialah spesialisasi medis yang berurusan dengan diagnosis penyakit berdasarkan pada pemeriksaan mikroskopik dan molekuler atas organ, jaringan, maupun sel. Untuk jenis pemeriksaan apa saja yang biasa dilakukan di laboratorium patologi anatomi? Yuk simak ulasan lengkapnya dari Dr. Winiarti Gani, spesialis patologi anatomi dari Rumah Sakit Pusat Pertamina. Pemeriksaan medis yang dilakukan di laboratorium patologi anatomi. Lab PA atau patologi anatomi adalah laboratorium klinis khusus yang memberikan pelayanan laboratorium terhadap jaringan dan atau cairan tubuh berbasis pada perubahan makroskopis dan mikroskopik, serta memiliki peranan dalam diagnosis, preventif, evaluasi, terapi, dan prediksi prognosis. Jenis pemeriksaan di laboratorium patologi anatomi. Di laboratorium PA, kita memeriksa pertama adalah pemeriksaan histopatologi. Ini adalah salah satu pelayanan pemeriksaan laboratorium PA dari sampel jaringan, bisa dari jaringan operasi, bisa dari jaringan biopsi, atau kerokan. Pemeriksaan ini merupakan gold standard. Dan dia untuk menentukan apakah ini suatu kelainan neoplasma atau non-neoplasma. Kemudian kita juga ada pemeriksaan sitopatologi, itu adalah dari cairan tubuh. Kemudian ada juga pemeriksaan pap smear, kemudian ada pemeriksaan frozen section, yaitu pemeriksaan pada saat pasien masih di meja operasi. Jadi kita memberikan diagnosis pada waktu intraoperatif. Kemudian ada juga pemeriksaan histokimia dan sampai pemeriksaan canggih imunohistokimia dan pemeriksaan molekuler. Tahapan pemeriksaan di laboratorium patologi anatomi. Secara garis besar ada 3 tahap dalam pemrosesan pemeriksaan patologi anatomi. Yang pertama adalah tahap preanalitik. Kemudian yang kedua adalah tahap analitik, dan yang ketiga adalah tahap post-analitik. Siapa yang melakukan diagnosis patologi anatomi? Untuk mendiagnosis patologi anatomi itu adalah seorang dokter spesialis patologi anatomi. Fasilitas Laboratorium Patologi Anatomi RSPP. Kita mempunyai ada macam-macam peralatan. Secara garis besar saya sebutkan yang besar-besar saja. Misalnya untuk pemeriksaan histopatologi kita perlu alat histokinet, kita perlu alat embedding, kita perlu alat mikrotom. Kemudian untuk pemeriksaan sitopatologi kita perlu alat centrifuge, dan untuk pemeriksaan frozen section kita perlu alat cryostat. Dan yang terakhir untuk diagnosis adalah kita perlu mikroskop. Salam sehat. Pemirsa, semoga informasi yang kami berikan bisa bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di HSSE Corner episode mendatang.